udah nggak tenang nih, mau kalau jiwa dan raganya udah ayo bro pulang. Oh ini paling parah pak, sumpah parah sekali pak, sumpah terus anjing banget, goyang semuanya pak. Matang-matang. Iya bergoyang pak. Selamat pagi teman-teman, kita lagi berada di Puncak Latang. Kembali lagi bersama kami di channel Abang Bewo. Di sini kami akan menceritakan cerita horor. Yaitu kami sudah kedatangan tamu Bapak Igo. Ya, salam kenal saya. Saya akan bercerita sedikit pengalaman saya pak ya. Ya, Waktu pada sekitar, ini belum pandemi lagi nih pak, sekitar Januari 2020 kita waktu itu berencana naik ke Puncak Sago di sana, yaitu berempat orang. Jadi kami awalnya nih pak sudah berencana kontek-kontekan sama teman-teman, kita mau nanjak. Waktu itu tanggal Januarinya kalau nggak salah tanggal 24 pak. Tanggal 24 kita naik ke sana. Awalnya nih ada seorang teman namanya Yoga. Dia tuh udah mulai ragu. Waktu itu dia mendapat kesialan waktu hari itu, yaitu bannya bocor. Waktu itu juga ketemu orang yang lagi kecelakaan di jalan pak. Jadi dia tuh menanya lagi ke kami, meyakinkan apakah kita tetap kekeh untuk naik sekarang. Jadi pada waktu itu ada yang namanya Yuda tetap juga meluruskan niatnya ya Pak, meluruskan niat naik ke atas. Jadi kita tetap naik ke atas dan kita langsung beli logistik sekitar jam 12 siang kalau nggak salah Pak. 12 logistik, semuanya persiapan packing dan kita siap ready naik ke Puncak Sago langsung ke base campnya jam 4 Pak. jam 4. Ya. Singkat cerita Pak, sampai di base camp kita sekitar jam setengah 5 Pak. Kita lewat waktunya. Setengah 5 di sana kita registrasi dulu, kita ngopi-ngopi dulu. Sedikit sebatang dua batang rokok lah ya. Ini sambil merokok nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ambil rokok dulu Pak. Rokok habis Pak. Waktu itu kan udah jam setengah 5 nyampe di sana, udah ngopi-ngopi, sebatang rokok, 2 rokok, kita langsung naik nih Pak, tektokan kita langsung jalan nih, berangkat jam sekitarnya kalau nggak salah itu menunjukkan setengah 6 Pak. Yang kami lupa waktu itu kan kalau kita jalan kan kita nyampe ke pos 1 tuh sekitar 1 jaman Pak. Jadi ini Puncak Sago ini tidak terlalu tinggi ya Pak. Jadi waktu itu kita berangkat normal-normal aja Pak. Normal jalan. Dan kita mungkin karena ada seorang teman namanya satu lagi Agif. Karena mungkin dia kurang olahraga berapa minggu ini, kesehatannya menurun Pak. Jadi sering gampangan kecapean. Makanya kita sepakat untuk berjalan naik ke atas, yaitu secara pelan-pelan saja. Sebelum kita nyampe di pos 1, kita juga istirahat di tengah jalan. Kita ketemu maghrib nih Pak. Iya, kita nggak tahu nih, kita nggak memperhitungkan itu, disitulah kesalahan kita kan. Nggak memperhitungkan bawah kita tuh jalan maghrib. Sebenarnya kan tidak recommended, tidak diizinkan dalam maghrib. Ya seperti itulah Pak, kan biasanya mitos-mitosnya seperti kalau jam maghrib itu adalah terbukanya ke pintu-pintunya lain ya Pak. Waktu itu kita maghrib sekitar udah gelap juga Pak, dan kita baru sadar kita belum nyampe pos 1, dan kita sepakat untuk berhenti Pak, karena kita tidak boleh jalan nih. Disitulah Pak mulai keaneh-anehan terjadi sampai ke puncak. Awalnya nih kita lagi rokok-rokok santai nih ya, lagi rokok-rokok, nggak tahu aja di situ tuh
kita di jalur nih Pak, istirahat di Jalur. jalur ya. Di kanannya ini jalurnya semuat 2 orang berdiri Pak. Nah tapi di sana tuh tinggi-tinggi, masih tinggi-tinggi ranting-ranting nih Pak. Jadi sebenarnya itu tidak direkomendasi juga untuk istirahat di sana tuh kalau udah gelap seperti itu Pak. Soalnya binatang buas tuh pasti banyak bisa bersembunyi di sana Pak. Menunggu maghrib selesai, merinding Pak, merinding saya Pak. Waktu itu kita merokok kan, di belakang si Agif nih, dia mendengar gerusak-gerusuk ini Pak. Kaki seorang pendaki tuh. Sepertinya dengarnya tuh gimana ya Pak, seperti binatang Pak. Sontak si Agif itu berdiri Pak, karena dia mendengar. Kalau kami ini tidak mendengar Pak, tidak mendengar. Dia sontak mendengar, berdiri. Apa tuh katanya Pak. Jadi pas dia kaget seperti itu, tetaplah kita otomatis kita nih yang bertiga ini kaget juga kan Pak, karena sudah malam juga gelap. Sontak, apa Gif? Terus dia nanya, ada yang rusak-rusuk di belakang saya katanya kan. Apa? Mana? Di center kan, ke sana nggak ada, daun-daunan aja nggak ada yang bergoyang. Kalau ada rusuk-rusuk kita kan takutnya nih babi hutan kan Pak, di sana juga alamnya masih murni juga kan, jadi binatang-binatangnya masih lengkap. Berarti Jadi pas di center tuh nggak ada yang lihat Pak? nggak ada Pak, nggak ada sedikit bergoyang pun juga nggak ada Pak. Jadi si waktu itu kalau nggak salah si Yoga nih dicemoohkan nih Pak. Lu ngamun lo katanya kan Pak, ke halu lo katanya. Enggak kata si Agif Pak, emang ada aja. Yuk si Agif tetap kekeh jalan lagi, minta jalan. Udah lihat jam, sudah jam 7, mulai jam setengah 8, jam 8 lah udah lewat ternyata. Ya kita putuskan jalan lagi Pak. Pas di pendakian tuh nggak ketemu sama pendaki lain Pak? Nggak ada Pak, kita di bawah pas di base camp kita ada sih katanya orang lagi di atas, tapi kita belum ketemu katanya. Palingan dia tuh 1 hari 2 hari aja, tapi nggak tahu juga Pak. Waktu kami ke atas tuh nggak ada kita ketemu siapapun. Jadi singkat cerita Pak, kita jalan aman aja sampai di pos 1. Pos 1 kita istirahat, kopi yang udah dibuat di base camp. Kita sempat membuat kopi di dalam termos kecil seperti itu Pak. Kita ngopi dulu. Kita jam 8. Ini puncak Sago ini enggak terlalu tinggi Pak, cuma 3 pos. Ya, jadi sudah jam 8 dan kita di situ diskusi Pak. Kita mau langsung ke pos. Ini pos 3 ini berarti udah dekat lagi sama puncak Pak. Sekitar 2 jam 3 jam lagi ke pos 3. Kalau ke pos 2 nya dekat dari 1 ke 2 nya Pak. Jadi kita diskusi mau langsung ke pos 3 atau kita ngecamp di pos 2. Pos 2 sama pos 3 tuh bisa ngecamp tuh Pak. Bisa ngecamp. Soalnya di pos 2 juga ada sumber airnya Pak. Jadi pas kita udah sebatang-sebatang, kita jalan lagi nih. Di sini lah Pak. Pak. Di situlah kan nih posisinya nih Pak. Saya nih mandu nih depan, Yoga, Agif, Yuda paling belakang nih Pak. Nah, yang si Yuda nih itu sebenarnya udah mulai dari awal tuh udah kedengaran ada langkah. Saya juga, dia tuh baru ngomongnya tuh pas di tengah-tengah mau ke pos 2 nih, udah mau sampai nih. Dia nanya, bro katanya, apa boleh nggak gua pindah ke tengah katanya kan. Kenapa? Tapi dia nggak mau ngomong nih Pak, nggak mau ngomong dia. Mungkin nanti kan semuanya jiper nih Pak, bikin takut semua, panik kan. Jadi pindah ke tengah, dia nggak mau nyebutin alasannya kenapa mau pindah ke tengah. Ya otomatis pindah ke tengah. Jadi dia masih nggak tenang nih Pak, masih raut wajahnya tuh, saya nih nyenter ke dia kan nggak tenang ya, seperti wajah takut seperti itu kan. Pas di itu kita sampai pos 2. Ya, Jam pukul berapa ya, tuh Pak? karena kita jalan lambat, udah nyampe hampir setengah 10-an kalau nggak salah Pak. 10. Iya, setengah 10 kita pos 2, kita istirahat lagi, ngopi-ngopi lagi. Di sana tuh kita duduk-duduk tuh. Di situ si
si Yuda nih gak tenang, dia masih linglung-linglung seperti itu kan. Kita tanya kan, kamu kenapa? Nggak ada katanya, mungkin kelelahan katanya kan. Jujur lo, ada apa? Seperti itu kan. Dia tetap nggak mau nih pak. Disitulah pak, disitulah kita sama-sama mendengar suara Tangisan. iya pak, tangisan di balik ini pos nih berapa ya pak? 9 meter pak, tapi dari arah hutan itu pak. Dan disitulah pak kami udah panik, kami terdiam semuanya. Cuman terdiam tuh, itu anehnya, kami terdiam mendengarkan sama-sama suara tangisan itu dan nggak saling ngomong, diam seperti itu ya. Terus suara tuh lama-lama hilang pak. Hilang, Iya, menjauh pak. menjauh pak. Setelah menjauh baru saya ngomong, bro gimana nih selanjutnya? Nggak ada nih ngobrol apa tuh tadi, nggak ada nih nanya-nanya nih. Jadi cuman saya ngomong nih, ngomong ke teman-temannya, bro gimana bro, mau lanjut atau enggak? Jadi saya ngasih pilihan nih, saya hati nih udah nggak tenang nih, mau kalau jiwa dan raganya udah ayo bro pulang. Tapi turun. ya tapi kan kita kan nggak mungkin lah kita ngajak teman yang nanti teman-teman juga panik kan pak. Jadi dijawab sama si Yoga, gua mah terserah bro, kalau ngecamp di sini juga boleh gitu. Apalagi ngecamp di sana kan, kita udah dengar itu, kita ngecamp di sana kan ya kacau lah pak ya. Itu nggak mungkin kan. Dan setelah itu tuh pas kita diskusi, wah pak ini paling parah pak, sumpah parah sekali pak, sumpah terus anjing banget. Kenapa? Si dari sosok itu tuh bergoyang semuanya pak. Matang-matang. Iya bergoyang pak, seperti angin ribut ini pak. Wah itu mah udah kacau sumpah. Ini merinding saya pak. Kacau semuanya, udah bergoyang kan, panik semuanya kan. Dan serontak si Yuda nih kan udah ketakutan dari awal nih pak. Langsung ayo kita kumpulin barang-barang kan, kita cepat masak kopi tadi tuh. Kumpulin barang, kita turun, kita nggak boleh naik nih seperti ini. Ya akhirnya kita putuskan buat turun lagi. Turun pak. Ya kita nggak jadi sampai puncak pak. Kita turun langsung seperti apa orang berlari ke bawah pak. Panik, saking paniknya seperti orang berlari kan. Kita nih udah jiper aman nih pak. Aturnya sampai ke base camp lagi 2 jam lagi atau 2,5 jam. Kita cuma sampai 1,5 jam pak. Sampai lagi di base camp. Di base camp kan nanya kan, orang base camp nih ketemu nih, udah tinggal berapa orang itu lagi ya. Nanya, oh kenapa nggak turun lagi? Katanya kan ada yang tidak beres dengan isu, mungkin orang base camp mengiranya kami ada yang sakit atau apa. Ada mana aja? Enggak pak, kita mungkin nggak jadi ke puncak pak. Si Yoga ngomong kan, saya nggak berani ngomong sih kan, segan juga nggak mau lah ngomong itu kan. Tapi udah nih kita diganggu pak katanya. Diganggu apa ya? Itu pak, itu. Oh ya, ini ada nih sebenarnya, saya lupa nih ceritanya pak. Di awal kami naik atas tadi itu, kalau di puncak itu tidak direkomendasikan naik malam pak. Ada tadi itu seorang yang ngomong sama kami, adek ngecamp aja dulu di base camp, besok aja lagi ke atas katanya kan. Karena di sini nih tidak direkomendasi untuk naik malam dek katanya kan. Kami juga kan bandelnya tetap naik pak. Jadi seperti itulah pak. Jadi naiknya tanpa sepengetahuan orang base camp pak. Tahu, orang base camp tahu pak, tapi disaranin kan kalau kita naik ya orang-orang nggak mungkin larang kita naik lah ya pak. Tapi dinasihati, disaranin kalau naiknya besok aja katanya kan. Tapi kita tetap soalnya kan ke puncaknya cuma 4 jam pak. Berapa 4 jam 4,5 lah pak. Jadi kita berangkatnya sekitar jam berapa tadi, jam 6, kita sampainya sekitar jam 9, jam setengah 10 kita udah sampai pos 3 untuk ngecamp. Jadi karena itu dia serotak, dia orang miskin ngomong itu kan katanya kan. Dan pada akhirnya kami putuskan udah ngobrol-ngobrol dengan macam, kita campnya di base camp aja lagi. Kita ngecamp di base camp malam itu baru
sekitar jam 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 6 kita langsung pulang, nggak jadi. Oh, nggak jadi ke Nggak naik, nggak jadi. Sebenarnya pagi ini udah ngomong nih si Yoga, yuk kita naik ke puncak daripada kita udah boro-boro nih, udah Jadi sampai ke jauh. sini, udah jauh ke sini kan. Nggak naik ke atas kan, dan si Uda nih udah agak nggak berani lagi, dia udah trauma lah. trauma. Ya trauma, nggak mau lagi, kita pulang nggak mungkin kita memaksakan keegoisan kita ya Pak. Mungkin kalau kita egois lagi, hal-hal yang lain lagi membahayakan terjadi ya Pak ya. Iya. Mungkin itulah pengalaman saya yang paling menyeramkan Pak. Saya itu perdana saya masuk hutan, yang bukan naik gunung nih Pak, tapi masuk kan puncak ini kan puncaknya puncak-puncak di hutan, jadi nggak seperti di gunung yang jalurnya udah resmi. udah resmi. Ini cuman wisata alam ke Nagarian aja seperti itu Pak. Ya, itulah konten itulah cerita saya pada hari ini Pak. Itulah pengalaman saya. Baiklah teman-teman, itulah cerita horor yang dialami oleh Bapak Igo di Puncak Sago. Sampai di sini dulu cerita horor kami. Salam lestari.